Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Saya Ratih Artika Dewanti akan menemani sahabat Mataraman dalam acara talk show Mataraman Menyapa, tentunya dalam kegiatan Semarak Tunagrahita Road to Papua. Sahabat Mataraman yang berbahagia, berbicara atlet, Indonesia tahun ini semakin harum namanya. Di tengah Ibu Pertiwi yang sedang berduka karena pandemi COVID-19, ada setitik asa yang membuat Ibu Pertiwi tersenyum dan bangga dengan prestasi dan kejuaraan yang diraih oleh atlet-atlet Indonesia. 6 dari 28 atlet Indonesia yang mewakili tanah air di Olimpiade Tokyo 2020 berhasil membawa oleh-oleh medali. 6 atlet tersebut terdiri atas 5 nomor dari 2 cabang olahraga, yakni angkat besi dan bulu tangkis. Kemudian Indonesia menjuarai Piala Thomas sekaligus mengakhiri penantian selama 19 tahun setelah mengalahkan Cina 3-0 dalam pertandingan di arena Ceres, Denmark. Pada ajang Pekan Olahraga Nasional juga melahirkan bintang-bintang lapangan yang mendulang banyak medali dan memecahkan rekor PON, rekor NAS maupun rekor di tingkat Asia Tenggara. Selain PON ke-20, Pekan Paralimpik Nasional ke-16 juga diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, Kota Jayapura yang akan berlangsung pada 2 sampai dengan 15 November 2021. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan salah satu atlet tenis meja dari SLB Negeri 1 Yogyakarta yang akan berjuang menuju Bumi Cendrawasih dalam Pekan Paralimpik Nasional 16, yakni Pirnanto Ari Prastowo. Dan di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Bapak Imam Priyono selaku anggota DPRD Komisi D Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Basuki Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Kepala Diksus Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya di sebelah kanan saya ada seorang pelatih coach kita. Siapakah dia? Salah satu guru dari SLB Negeri 1 Jakarta, Bapak Usman Nawi. Dan supporter yang tiada duanya, orang tua dari Pirnanto Ari Prastowo. Selamat datang kepada seluruh narasumber. Sehat semua Bapak dan Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Ari? Coba tegap dong. Baik. Untuk menghangatkan suasana, mari kita mulai buka pertanyaan kepada pelatih kita. Kita tanya ke pelatih dulu tentunya. Pelatihnya Ari, Pak Usman ya. Di sebelah saya sudah ada Bapak Usman. Saya akan bertanya dulu untuk menghangatkan suasana pada pagi hari ini tentunya. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi. Boleh diambil dulu mic-nya? Ya, mari. Selamat pagi. Jadi begini Pak, kalau saya tuh ingin tanya ini sejak kapan Bapak mulai menemukan potensi siswa yaitu Pirnanto atau yang kita sering sebut Arifir ya. Nama sebenarnya di sekolah tuh Arifir di cabang olahraga tenis meja ini. Mohon izin Bapak. Sebetulnya hari ini dulu dari SD umum Bapak. Jadi setelah dari SD umum dia pindah di SLB Negeri 1 di Jakarta di kelas 5 ya, kelas 5. Nah kemudian ketika berolahraga kita melihat kok Ari kayaknya secara fisik bagus, secara ketika dia bergabung dengan teman-temannya dia ya termasuk bagus walaupun ketika masuk masih minder Pak. Jadi cenderung dia diam, tapi kita melihat ada potensi yang muncul di sana ketika dia berolahraga itu.
Contohnya dia ketika sepak bola, ketika dia melakukan aktivitas yang berbentuk fisik dia lumayan bagus gitu. Jadi kemudian saya mencoba memasukkan di beberapa cabang dulu di sekolah itu, kayak seperti sepak bola, kemudian bola basket, kemudian kita coba di tenis meja. Nah ternyata saya juga melihat peluang di tenis meja itu sangat terbuka, karena anak-anak kita kalau individu itu memungkinkan lebih jauh melangkah daripada yang olahraga yang tim gitu Pak. Akhirnya kita memilih untuk memasukkan Ari ke tenis meja. Nah alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian setelah dia kelas 6 dia menemukan semacam gairah untuk berlatih terus gitu. Akhirnya ketika 2019 itu Ari bisa mewakili DIY untuk ikut di kejuaraan nasional. Jadi itu tingkat umum, dalam artian umum di tingkat mereka itu di Paralimpiknya gitu. Jadi seperti itu. Keren banget Pak. Ini ada lanjutannya nih Pak. Kalau saya boleh tahu seperti apa program yang melayani peserta didik agar terampil dalam bidang olahraga? Tentunya kan Ari ini juga dikenal di sekolah dia jago seni juga Pak. Iya betul. Iya. Saya tertarik juga nih Pak. Dulu waktu pertama kali selain saya memasukkan di olahraga juga, Ari itu juga saya ikutkan di seni pantomim Pak. Jadi seni pantomim itu sangat luas sekali. Waktu itu pertama kali melihat Ari melakukan gerakan, terus dia tampil di berbagai dan dia sangat baik sekali gitu. Jadi bahkan dulu aku tampil di mana ada Taman Pintar ya, Taman Pintar itu menghadirkan dari Ratu Hemas gitu, Gusti Ratu Hemas itu malah kolaborasi dengan beliau juga di sana. Langsung menggandeng ya. Jadi luar biasa. Jadi mentalnya sudah ketemu waktu dimasuk di seni juga gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan dipertahankan gitu. Oke, ternyata coachnya keren kayak gini, pasti atletnya juga keren. Kalau begitu saya lempar ke Ari ya. Bu berarti mau tanya nih ke Ari. Kenapa sih Ari senang bermain tenis meja? Kenapa? Coba bawa mic-nya dulu. Kenapa senang main tenis meja? Hobi. Terus kalau dalam satu minggu itu latihannya berapa kali? 5 kali. 5 kali. Itu setiap ini pukul berapa sampai berapa biasanya? Sore atau pagi? Dulu sore. Sore ya. Sore. Nah kalau boleh tahu nih Ibu, bagaimana sih masa kecilnya Ari ini kok dia bisa berbakat seperti selain berbakat di bidang seni, dia juga berbakat di bidang olahraga. Ini bagaimana Bu? Masa kecilnya boleh Ibu ceritakan sedikit latar belakangnya Ari? Makasih. Masa kecilnya memang dia ceria ya, anak itu nggak mau diem. Iya. Rata-rata anak ya Bu ya. Nakal lah gitu, intinya nakal. Nakal itu N-nya dihilangin Bu, jadi akal. Akal, ya bener. Dia memang sukanya yang ringan-ringan Pak, nggak mau mikir yang berat-berat. Gitu. Oke. Kemudian ini Bu, sejak kapan sih Ibu tahu bakatnya Ari ini? Terus Ibu dan ayahnya Ari kemudian mendukung Ari untuk ayo maju terus lah, latihan terus lah, dan tidak tahu bakal menjadi atlet ya Bu ya. Ini bagaimana Bu? Dia semenjak masuk SMP ini Mbak, baru saya tahu, terus akhirnya saya dukung, kami sekeluarga juga mendukung, menyemangati Ari. Iya. Berarti dukungan keluarga itu memang sangat penting sekali ya tentunya untuk menjadikan anak kita berprestasi tentunya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian nih Ari perasaannya gimana sih? Mau dikirim ke Papua jauh dari orang tua, dari teman-teman gitu. Bagaimana perasaannya? Senang nggak mewakili daerah istimewa Yogyakarta? Senang nggak? Senang banget. Kamu berjanji akan memberikan yang terbaik? Iya. Pantang menyerah ya tentunya. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya. Kemudian saya akan
Selamat pagi Pak Imam, selamat pagi Pak Basuki. Ini nanti pertanyaan yang sama ya Pak, boleh bergantian. Nah, perlu diketahui nih Pak, sekolah ini kan selain mengembangkan keterampilan seni, juga mengembangkan olahraga. Nah, karena harapan kami, anak-anak khususnya anak tunagrahita itu bisa menjadi atlet nasional. Dan alhamdulillah salah satu siswa kami Ari Fir atau Firnanto Ari Prastowo ini menjadi atlet nasional yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Bapak, bagaimana dengan prestasi siswa kami ini? Monggo Pak Imam bergantian dengan Pak Basuki deh. Kalau saya itu yang hebat pelatihnya yang bisa menemukan, ya lah. Mas Usman ini yang hebat. Karena apa? Bakat itu kan ditemukan dari latihan. Tadi Mas Usman kan mengamati semua siswa yang ada, termasuk mengamati Mas Ari. Ketika dalam pengamatannya dia melihat Mas Ari itu orangnya nun sewu minder. Sekarang dilatih supaya dia percaya diri. Dengan juga harus percaya diri Mas Ari, ya loh. Yang melatih Mas Usman. Dilatih itu ada lagi pantomim, ya loh. Ya ada hal-hal yang seni yang beliau sampaikan. Artinya bakat ini digali. Ketika bakat ini digali, otomatis kelebihan-kelebihan yang muncul luar biasa. Salah satu kelebihannya adalah tenis meja untuk Mas Ari. Badannya atletis. Tadi cerita bahwa dia itu pemain serba bisa olahraga. Pak Usman cerita tadi dia sepak bola semua ini bisa. Nah, dari ini guru yang seperti inilah yang dibutuhkan. Makanya saya bilang di sekolah ini Pak Usman perlu dipertahankan untuk mencari bakat-bakat baru. Ini tidak lupa juga ibunya itu mendampinginya pasti luar biasa. Jelas. Iyalah, seperti ini kan pasti ibu yang hebat. Tadi sudah cerita di luar, ibunya, bapaknya itu luar biasa. Apalagi kakaknya yang nomor 3 itu, yang anak kedua ini anak nomor 3. Anak kedua tadi saya cerita di luar juga mendampinginya luar biasa. Bahwa supporting dari saudara-saudaranya, dari orang tuanya, adiknya yang perempuan juga ikut. Ini menyebabkan Ari itu tumbuh menjadi luar biasa. Dan saya yakin Mbak, saya yakin nanti emas untuk Ari ini mengharumkan tinggi. Ya harus mengharumkan tinggi. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa mari kita bekerja sama bersama-sama. Ibu bapaknya mendoakan, Ari bekerja sungguh-sungguh, kemudian artinya berlatih sungguh-sungguh, adiknya, saudara-saudaranya, teman yang ada di sini, Pak Usman juga melatihnya luar biasa. Tidak lupa dinas, ya loh, beliau sampai hadir di sini Pak Basuki. Kadang jam 1 ada rapat beliau, ya loh, ya. Artinya dinas pendidikan juga mendukungnya luar biasa. Ya, selamat matur Pak Basuki, selamanya dibutuhkan di sini untuk membantu terus di sini. Ya punya. Nah, matur nuwun begitu dari saya. Monggo Pak Basuki. Monggo Pak Basuki. Iya, terima kasih. Kalau Pak Imam dan Buto saya udah habis ini. Pak Imam dan juga DPRD Komisi D ya, terima kasih Pak Imam atas support yang luar biasa kepada anak kami itu. Tepuk tangan yang berani Pak Imam. Ini Pak Imam setuju saya, ini kejelian para guru terutama Mas Usman dalam asesmennya mengetahui bakat terpendamnya, mutiara yang muncul luar biasa. Semua anak pasti punya keistimewaan. Cuma gimana menemukannya sekarang kan? Ini udah ada ahlinya menemukan. Saya setuju Pak Imam. Yang kedua, saya terima kasih kepada Ibu ya, pada sekolah semuanya sudah membimbing Mas Ari. Siapa tadi? Firnanto Ari Prastowo. Ari Fir. Nama kerennya Pak ya. Ari Fir. Saya pesan Mas Ari, ini bukan final di PON ya. Di atas itu masih ada. Insya Allah doa Pak Imam terkabul juara 1. Amin. Amin. Sampai begitu. Setelah itu masih ada lagi tingkat internasional. Masih ada depan puas. Sungguh-sungguh jaga diri, kesehatan, dan jangan sampai minder, percaya diri betul, karena itu salah satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Kita sudah percaya diri. Itu
Gitu ya Mbak. Terima kasih Pak Oke. Basuki, terima kasih Pak Imam. Berarti kuncinya adalah percaya diri nih Pak ini. Ari harus percaya diri ya. Sampai di sana buktikan bahwa kamu bisa. Selanjutnya ini Bapak, masih lagi ke Pak Imam dan Pak Basuki. Ini nanti bergantian lagi nih Pak. Apa sih Pak harapan Bapak dengan pengembangan olahraga terhadap anak tunagrahita khususnya? Apalagi dengan ajang ini ya Pak, ajang Pekan Paralimpik Nasional ini, bagaimana Pak? Harapan saya begini, pertama di kota Yogyakarta semakin hari kita kan semakin mengetahui. Harapan saya di kota Jakarta, di Yogyakarta ini, di seluruh daerah tidak ada tunagrahita ke depan lagi. Ya toh? Betul tidak? Betul sekali. Betul. Tetapi yang tidak ada ini, mari kita gali potensinya. Potensi dari segala potensi, baik seninya, baik sehingga apa? Di sekolah ininya nanti ketika bisa menggali potensi-potensi teman-teman dari tunagrahita, mereka bisa mandiri, mereka bisa nantinya dewasanya hidup layak, semuanya mampu untuk dia kerjakan sendiri. Seperti Mas Ali ini, sekarang dia sudah menjadi atlet. Besok bagaimana dengan atlet ini, dia tumbuh kembang, akhirnya dia dapat menjadi mandiri. Nah ini yang diharapkan. Dan ini dari siapa? Ya dari dinas beliau, Pak Basuki, dari sekolah, dari teman-teman di sekitar yang akhirnya mendukung Mas Ari ini. Inilah harapan saya selaku masyarakat, di mana masyarakat untuk apa ya? Untuk mengembangkan sekolah yang ada di sini. Saya pikir gitu Pak dari saya. Baik Pak, terima kasih. Monggo Pak Basuki. Harapan saya titipkan ke Bu Sri Rahayu. Bu Sri Mujira. Bu Sri Muji Rahayu. Ini kepala sekolah yang luar biasa juga Pak Imam, bisa menemukan metode cara yang jitu untuk menemukan bakat dan membimbingnya. Kalau tidak dengan serius, saya kira tidak bisa seperti ini. Sehingga saya mohon ini juga untuk selain olahraga, banyak sekali bakat anak-anak kita yang perlu kita kembangkan, digali dengan baik. Jadi ada seni, ada juga teknik, ada juga yang bersifat budaya dan sebagainya. Monggo metode yang dipakai Mas Usman ke Pak Mas Ari Pir Pak. Pir itu dikembangkan ke pada kompetensi yang lain, sehingga anak kita semuanya bisa terangkat, bisa menjadi memiliki kompetensi yang spesial, yang sempurna, yang luar biasa, sehingga bisa mandiri kita ini. Dengan alat kemampuan itu, anak-anak kita juga bisa mandiri, sehingga tidak menjadi permasalahan masa depan itu bisa diselesaikan dengan sendiri, baik kehidupan itu sendiri maupun keluarga itu. Begitu Pak Imam, gitu ya. Terima kasih Pak Basuki. Berarti ini PR untuk kami ya Pak ya, untuk mengembangkan yang lainnya selain olahraga ya. Ada di bidang seni budaya. Baik, saya akan kembali lagi ke coach kita. Ada lagi nih coach. Boleh dipanggil coach ya? Biar lebih keren aja gitu. Oke Pak Usman. Gini nih Pak, event olahraga apa saja sih yang pernah diikuti Arifir? Dan prestasi apa saja yang pernah diraihnya selain ini Arifir mewakili dari DIY ya, monggo Pak bisa dijawab. 2019 kalau masalah prestasi mungkin Ari sudah kelas 6 ya, kelas 6 SD itu dia sudah ikut di kejurnas itu, kemudian mendapat juara 3 dan alhamdulillah itu event pertama kali yang terbesar waktu itu di kehidupan Ari itu di kejurnas itu. Kemudian di Pepardanya itu dapat juara 1, alhamdulillah itu kemarin juga lawannya yang dulunya selalu mengalahkan Ari, dan di Peparda justru malah kalah sama Ari. Kemudian kebanyakan sih di situ tadi Peparda, ada lagi satu Peparda, tapi itu juara 2 kan. Jadi kalah sama itu, tapi di Pepardanya justru malah menang. Di Pepardanya kalah, tapi di Pepardanya justru malah menang. Jadi di tingkat pelajarnya kalah, justru di umumnya itu malah menang gitu. Ini ada lompatan tersendiri buat Ari itu, justru mungkin mentalnya terbangun di Pepardanya itu. Saya kira melompatnya jauh sekali ya Pak. Iya, dari pelajar justru dia naik ke umum itu sangat cepat. Iya. Nah,
apalagi kan si Ari ini mau berangkat ke Papua, otomatis kan jadwal latihan Ari ini sangat ketat ya Pak ya. Nah, seperti apa jadwal latihan untuk Ari khususnya menjelang keberangkatan ke Papua? Jadwal latihan memang sangat ketat dari Senin sampai Jumat itu full ya, tidak ada jeda. Dan sebetulnya kita ada 3 coach juga, tidak hanya saya, terus ada 3 coach di persiapan peparnasnya itu ada 3, jadi saya salah satunya gitu. Jadi memang sangat ketat sekali. Bahkan hari sendiri ada kalau hari Senin dan Jumat itu sore, jadi pagi dan sore latihannya gitu. Jadi full itu sekali latihannya. Tidak ada waktu luang untuk bermain ya Pak? Ya, saya berharap sih begitu karena nanti juga untuk kehidupannya Ari sendiri, karena jadi besoknya juga untuk masa depan Ari sendiri. Oke, balik lagi ke Ari. Terima kasih Pak Usman. Ari, terus gini nih, setelah nanti nih Ari dikirim ke Papua nih ya, terus Ari punya keinginan apa sih setelah dikirim dari Papua balik ke Jogja lagi? Ari punya keinginan apa? Lebih semangat berlatih atau santai-santai aja lah gitu? Gimana? Lebih semangat berlatih. Lebih semangat berlatih. Lebih ini enggak sih? Misal nih, Ari dapat kejuaraan, Ari akan wah latihannya ditambah lagi waktunya gitu nggak? Iya. Oke, baik ini terima kasih Ari. Lanjut ya. Nah, Ibu nih, bagaimana sih Bu cara Ibu, terutama keluarga ya Bu ya, memotivasi Ari agar semangat dalam berlatih? Ini bagaimana cara memotivasinya? Kan tentunya anak-anak seusia Ari ini masih senang bermain, masih pengen bergaul dengan temannya, di luar kesibukan dia berlatih. Ini bagaimana Bu cara memotivasi Ari agar Ari tetap semangat dalam berlatih dan konsisten untuk terus berlatih? Ini bagaimana Bu? Ya, untuk menyemangatinya aja ya, jangan kebanyakan main gitu, biar dia itu seneng. Jadi kalau yang dia seneng saya arahkan aja gitu. Jadi diarahkan terus Iya. disupport gitu ya Iya. Bu ya, biar dia tetap semangat Semangat, dalam berlatih. iya. Baik, terima Iya. kasih. Selanjutnya balik lagi ke Pak Imam dan Pak Basuki. Masih banyak nih Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, Masih ini banyak ini, Pak. enggak Pak. Dua pertanyaan saja Bapak. Nah, Mohon maaf betul ya. oh iya Bapak. Oh baik. Nah, oke Bapak. Pesan-pesannya Bapak kepada siswa kami yang akan berangkat mengikuti event nasional Pekan Paralimpik 16 tahun 2021 di Papua awal November bulan depan. Ini apa Pak pesannya? Monggo silahkan dijawab dengan singkat saja. Terima kasih karena pada Mas Ari ya, pertama tetap berlatih yang giat, bahkan lebih giat, karena detik terakhir ini saat-saat Mas Ari untuk bisa juara, jangan kendor, jaga kesehatan ya, mentalnya jangan kuat itu ya Mas Imam ya. Terus berlatih dan juga bimbingan Osman tuh ya Mas Imam, Mas Ari ya, siap? Oke, masih panjang perjalanan, masih panjang, kalau bisa sukses insya Allah jadi lanjutan itu tunggu Pak Imam. Saya harapannya begini, Mas Ari rajin berlatih, kemudian Mas Ari bisa menjadi contoh nanti adik-adik kelasnya semua dengan kegiatan Mas Ari, latihan Mas Ari mendapat medali sehingga menjadikan contoh teladan bagi teman-temannya. Kemudian yang ketiga, harapan saya untuk pelatih saya dengan Mas Ari lagi, temukan bakat-bakat baru yang ada di sini. Dengan Bu Sri titip temukan bakat-bakat baru yang ada di sini sehingga muncul ari-ari yang lain tetapi di bidang-bidang yang lain. Itu harapan saya. Jadi Bapak gitu. Terima kasih Pak Imam dan terima kasih Pak Basuki. Terima kasih untuk seluruh narasumber pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Tentunya waktu kami menemani sahabat Mataraman telah habis. Tapi jangan khawatir nih, besok kami akan hadir kembali pada talk show dengan tema-tema yang menarik lagi.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Priyono, Bapak Basuki, Pirnanto Ari Prastowo, Pak Usman Nawi dan Ibu dari Arifir atas kesediaannya hadir dalam talk show Mataraman Menyapa. Dan sampai di sini pertemuan kita akan bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Olahraga dapat membangun disiplin, percaya diri, dan kebiasaan yang baik. Olahraga mengubah para pemain menjadi pemimpin komunitas dan menggiring mereka pada bagaimana cara mengatasi kesalahan, berjuang untuk tujuan, dan merayakan kesempatan berkembang. Kuncinya bukan kemauan untuk menang, yang terpenting adalah kehendak untuk mempersiapkan kemenangan. Akhirnya, saya Artika Dewati terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak berkenan untuk pengambilan gambar. Oh, iya. Sebentar saja. Tapi ini off the record ini kami ditutup. Saya mau videoin ataupun supaya kenang-kenangannya. Kami kan kenapa? Kalau orang nggak tahu lah. Kali ini pakai